Turki kirimkan pasukannya ke Gaza untuk bantu Palestina. Erdogan katakan, Hamas bukanlah organisasi teroris, tapi mujahidin yang mempertahankan tanah mereka. Maka kami mendukungnya. Her türlü işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz. İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meredefinisi narasi global mengenai Hamas. Dalam pidato yang disampaikan di parlemen Turki, ia menggarisbawahi perbedaan pandangan antara Turki dan Barat, termasuk Israel. Erdogan mengatakan bahwa Hamas bukanlah organisasi teroris tetapi kelompok pembebasan, perlawanan, dan pejuang kemerdekaan. Dalam pidatonya di pertemuan faksi Partai Keadilan dan juga Pembangunan, Erdogan mengatakan Hamas bukanlah organisasi teroris, mereka adalah kelompok mujahidin yang mempertahankan tanah mereka, sebuah pernyataan yang mendapat tepuk tangan meriah dari para hadirin. Erdogan juga mengumumkan pembatalan kunjungan kenegaraan ke Israel dengan alasan perang yang ia sebut sebagai tidak manusiawi. Kami punya proyek untuk pergi ke Israel tapi kami batalkan. Kami tidak akan pergi ke negara penjajah, ujarnya. Ia menambahkan urgensi untuk gencatan senjata antara pasukan Israel dan Palestina. Presiden Turki tersebut mengadvokasi aksi kolektif dari negara-negara Muslim dan menyerukan kepada kekuatan dunia untuk menekan Israel agar menghentikan serangan. Selain itu, Erdogan juga membahas tentang Rafah, pintu perbatasan antara Mesir dan Gaza, yang menurutnya harus tetap terbuka untuk bantuan kemanusiaan. Di sisi lain, dikabarkan jika Turki siap mengirimkan pasukannya untuk membantu Hamas dalam melawan Israel. Di sisi lain, kritik Erdogan terhadap Israel bukan hal baru. Ia sebelumnya telah menyuarakan pandangannya pada 11 Oktober lalu, mengatakan Israel tidak boleh lupa bahwa jika mereka bertindak seperti sebuah organisasi, bukan sebagai negara, maka pada akhirnya mereka akan terlihat seperti sebuah organisasi. Dalam konteks pertukaran sandera, Erdogan menggarisbawahi kebutuhan untuk menyelesaikan isu itu secepatnya. Laporan menyebutkan ada lebih dari 200 warga Israel menjadi sandera. Presiden Erdogan memanfaatkan pidatonya itu untuk merespon posisi Turki dalam peta geopolitik Timur Tengah, terutama dalam hubungannya dengan Israel dan Palestina. Dengan tindakan dan pernyataan ini, Erdogan hanya memperjelas pandangannya terhadap konflik Israel-Palestina. Amerika dan NATO ngapusi Turkiye dengan jet tempur F-16 terbaru biar nggak keluar dari NATO. Swedia mohon-mohon sampai begini. Erdogan akhirnya kembali terpilih, akhirnya NATO makin bingung untuk merayu Turki untuk tidak keluar dari NATO, membiarkan Swedia lolos jadi anggota Fakta Pertahanan itu. Sementara itu pemimpin NATO dan Amerika Serikat bersikeras membujuk Erdogan bahkan dengan iming-iming jet tempur F-16 terbaru sebagai hadiahnya apabila Turki dukung Swedia masuk NATO dan Turki
Turki bertahan sebagai anggota. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan pada Selasa, waktunya sekarang bagi Turki untuk menghilangkan sikap keberatannya atas upaya Swedia bergabung dengan NATO. Blinken seolah mengajukan barter karena pada saat bersamaan dia mengungkapkan bahwa sudah saatnya pula Turki diberikan jet tempur F-16 yang sudah di-upgrade sesegera mungkin. Blinken bersikeras bahwa kedua isu tersebut tidak saling terkait, namun dia menekankan bahwa kesepakatan keduanya akan secara dramatis memperkuat keamanan Eropa. Keduanya penting menurut penilaian kami bagi keamanan Eropa, kata Blinken kepada wartawan dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson di kota Luleå. Dia menolak memprediksi kapan Turki dan Hungaria, satu-satunya anggota NATO lain yang belum meratifikasi keanggotaan Swedia, akan memberikan persetujuan mereka. Meski dibantah Blinken, namun Presiden Joe Biden sendiri secara implisit mengaitkan keduanya dalam panggilan teleponnya dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Saya berbicara dengan Erdogan, dia masih ingin mengupayakan sesuatu terkait F-16. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami menginginkan kesepakatan atas Swedia. Jadi mari kita selesaikan ini, ujar Biden. Presiden Erdogan yang baru saja terpilih dalam Pilpres Turki 2023 menuduh Swedia terlalu lunak terhadap kelompok yang dicap Turki sebagai teroris, dan serangkaian protes pembakaran Al-Quran di Stockholm membuat kebijakan keras Erdogan terkait Swedia semakin populer. PM Kristersson mengaku kedua belah pihak telah melakukan kontak sejak Pilpres Turki putaran kedua pada hari Minggu dan tidak menyuarakan keraguan soal manfaat yang akan dibawa Swedia ke NATO. Menlu Blinken berada di Swedia untuk menghadiri pertemuan Dewan Perdagangan dan Teknologi Amerika Serikat Uni Eropa. Dia dijadwalkan melakukan perjalanan ke Oslo, Norwegia pada Rabu untuk menghadiri pertemuan para menteri luar negeri NATO sebelum beranjak ke Finlandia yang merupakan anggota baru NATO. Tidak ada jaminan, tapi sangat mungkin mencapai solusi dan memungkinkan keputusan tentang keanggotaan penuh Swedia di KTT Vilnius, ujar Sekjen NATO Jens Stoltenberg.